Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan. Saya kelas E. Di sini akan membicarakan kesulitan berbicara saat kelas 1 SD. Kebanyakan banyak faktor di situ, banyak faktor yang menyebabkan anak itu sulit berbicara. Saya berbicara salah satunya aja. Salah satunya dari faktor itu adalah demam panggung. Istilahnya anak itu belum terbiasa bicara di depan. Kalau masih di TK, anak-anak itu masih bernyanyi bersama, jarang tampil ke depan. Kalau tampil itu pun tidak pakai ngomong, tapi pakai kegiatan. Jadi mereka juga bernyanyi, jarang berbicara di depan. Jadi kebanyakan aktivitas yang dikerjakan waktu TK itu masih rentan berbicara di depan. Nah, saat anak itu masuk kelas 1, disitulah mereka akan dibebankan mentalnya untuk ngomong di kelas, ngomong di depan teman-temannya, ngomong di depan gurunya. Jadi banyak dari mereka itu yang takut. Bahkan saya tuh pernah mengalami beberapa tahun lalu itu anak itu tidak mau ketemu sama saya sebagai guru karena katanya takut. Alasannya tidak pasti. Ini bukan masalah bicara ya, tapi dia itu tetap takut karena memang mungkin kesan pertama dia orangnya besar. Setelah berapa tahun, kelas 3, justru anaknya bukan hanya takut, tapi malah nakal. Nah, jadi kebanyakan anak dari perubahan dari TK masuk ke SD itu memang masih beban mentalnya masih istilahnya itu masih pertama. Sedangkan di SD sudah memulai pelajaran, sudah ada bacaan, membaca, menulis, berhitung, semuanya ada di situ. Bahkan anak-anak disuruh tampil di depan. Kalau tidak tampil di depan, ya bicara di kelasnya masing-masing. Suruh membaca, suruh menulis. Kebanyakan mental mereka itu karena mereka masih demam panggung, jarang melakukan kayak gitu. Jadi anak itu masih takut. Solusinya gimana? Solusinya pada gurunya. Saya sebagai guru nanti akan mengasih latihan-latihan, akan mengasih sebuah kegiatan yang membuat anak-anak itu berbicara di depan. Misalkan umpamakan kayak semacam yang memimpin doa itu gantian. Memimpin doa gantian. Jadi setiap memimpin doa itu gantian. Jadi anak-anak itu nanti akan terbiasa bicara di depan, akan terbiasa bicara memimpin guru. Karena memang tidak semua anak itu takut. Saya sendiri aja waktu masih kecil takut. Pertama masih takut. Tapi setelah beberapa kali melakukan itu akan mental itu akan teruji dan akan menjadi hal biasa. Jadi kuncinya di sini adalah kebiasaan yang akan dilakukan oleh gurunya, hingga membentuk anak-anak itu bisa. Jadi untuk pertama juga harus latihan hal yang sepele dulu, misalkan membaca 1 baris 2 baris nanti gantian, atau menyebutkan namanya sendiri. Kamu namanya siapa? Namanya ini, kamu berapa? Jadi hal yang kecil-kecil tapi dilakukan sering dan itu akan membentuk karakter anak itu sendiri. Jadi kebiasaan di sini yang dibentuk oleh guru itu akan membuat anak itu demam panggungnya akan hilang hingga dia akan membentuk sesuatu yang
memberani istilahnya. Ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah kebiasaan yang harus dilakukan sama guru. Oke, saya kira itu tentang namanya kebiasaan tentang permasalahan anak berjalan di depan. Jadi saya kira menumpang dan harus dibiasakan. Saya kira saya bicarakan hanya itu. Saya kira cukup dari saya ambil kelas F di IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.